Marilah sama-sama kita menambah rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di yaumil akhir yang dipertanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita. Ketika nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, ketika seorang hamba banyak orang-orang yang pendosa meminta ampunan kepada Allah, meminta syafaat dan juga meminta tolong kepada para nabi, kepada pertama yaitu Abul Bashar, yaitu ayahnya daripada seluruh umat manusia, yaitu Nabi Adam. Ketika seorang pendosa meminta tolong kepada beliau, wahai Nabi Adam alaihissalam, wahai Abul Bashar, ayahnya para manusia, bapak daripada seluruh manusia, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Dan ketika ditanyakan lagi kepada nabi-nabi lainnya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus semuanya sama jawabannya, nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu. Tapi datanglah satu manusia, datanglah satu nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan analaha analaha analaha. Aku, kata Nabi Muhammad, aku yang akan memberikan syafaat kepadamu. Kamu ini milikku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita semua menjadi umatnya beliau, karena dipertanyakan oleh beliau pada saat beliau dicabut nyawanya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bukan orang-orang yang ada di sekitar situ, tetapi apa yang ditanyakan oleh Nabi? Umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW tahu daripada umat-umatnya walaupun tidak sezaman daripada beliau. Baginda Nabi Muhammad SAW mengetahui keadaan umatnya, walaupun sekarang kita tidak di zaman sama daripada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Fat'ak, dijelaskan orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW 1 kali saja dijawab 10 oleh Nabi Muhammad SAW. Nama antum disebut di situ, ayahnya antum disebut di situ, keluarganya antum semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang ada di kampung antum, orang-orang ada sekitar antum, tetangga antum menjadi berkah kehidupannya gara-gara cuma 1 orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang manusia, tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Di dalam kitab Rawi Simtud Durar yang sering kita baca, sering dikatakan, dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Baginda Nabi Muhammad SAW basyarun lakal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Apakah ada seorang manusia yang ketika lahirnya dalam keadaan bersujud? Apakah ada seorang manusia jika ia tangan beliau menunjuk ke bulan, beliau geserkan sedikit tangan beliau, maka bulan tersebut menjadi terpecah belah menjadi 2, terbelah dan menyatu kembali? Apakah ada manusia seperti ini? Bahkan Nabi pun tidak ada. Inilah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Antum sekarang baca, yang antum sekarang baca sampai sekarang antum hafalkan, yang sekarang antum pelajari isinya sebagai petunjuk-petunjuk dalam hidup kita, Al-Quran. Itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan khusus untuk umatnya.